Terkadang kita merasa tidak sadar atau tidak tahu bahwa kita telah terikat perjanjian gaib dengan saudara kembar kita. Saudara kembar itu yaitu Kakang Kawa dan Adi Ari-Ari, atau bisa disebut Sastro Jendro dan Hayuningrat. Perjanjian gaibnya yang gimana? Ketika kita sebagai manusia masih berada di dalam kandungan ibu, yang keluar dulu adalah air kawah, ya, air kawah, atau bisa disebut dengan Sastro Jendro. Nah, air kawah ini hidup, artinya air kawah ini mempunyai roh, cuma dia berbentuk darah. Dia berbentuk darah. Dan di situ dia keluar lebih dulu, kemudian dia memanggil saudaranya, yaitu kita sebagai manusia yang ada ini, ya, kita ini, untuk segera keluar dari kandungan ibu. Dari kandungan ibu untuk segera keluar. Entah ini sadar atau tidak sadar, di sini akhirnya kita keluar. Setelah keluar, kita menangis, ya kan? Kita menangis, tangan kita menggenggam, kedua-duanya menggenggam. Banyak yang mengartikan macam-macam, tergantung filosofi dan keyakinannya masing-masing. Di sini saya tidak akan membedakan, semua adalah sama. Apapun keyakinan dan kepercayaan, dan apapun yang diperoleh tentang pengertian-pengertian itu, bagi saya tidak ada masalah. Semua adalah sah-sah saja. Karena Tuhan memberi perbedaan ini untuk bersatu. Seperti contohnya, satu manusia beda kelamin. Kan itu juga di situ. Manusianya sama tapi beda kelamin. Nah, intinya kan untuk menyatu dengan tetesan cinta kasih Tuhan itu tadi, ya. Jadi ketika kita lahir kita menangis, dalam artian kita ini merasa tertipu, terbohongi oleh kakang kita, oleh saudara kita tertua, saudara tua kita, yaitu Kakang Kawa tadi, ya, air kawah tadi. Nah, di sini kita menangis, merasa kecewa. Karena apa? Di dalam kandungan ibu ini kita merasa tentram, semua tercukupi, kebutuhan kita terpenuhi. Nah, pada akhirnya kita keluar, kita melihat gelarnya dunia yang seperti ini, aneka warna dan aneka rupa. Ada suara tanpa ada bentuknya, tanpa ada wujudnya. Mau tahu, seperti suara petir, geledek kan nggak ada wujudnya. Kalau kilat ada bentuknya, menyinar, itu kilat. Bintang, bulan, matahari, ya kan? Ini ada bentuknya. Tetapi ada suara tapi nggak ada bentuknya. Saudara bisa mengartikan sendiri di situ. Karena apa kita keburu untuk ikut kakang kita, untuk ikut dan kakak tua kita ini keluar di dunia? Karena di dalam kandungan ibu masih ada saudara kita, yaitu adik kita yang namanya Hayuningrat, atau bisa disebut dengan Ari-Ari. Ari-Ari ini sudah membentuk daging. Ini saudara kembar kita, keduanya ini saudara kembar kita. Ini perlu kita ingat. Nah, di sini kita ini artinya diasuh oleh kedua saudara kita, yang diasuh. Dalam artian, walaupun nanti pada akhirnya saudara tua dengan saudara muda, yaitu Sastro Jendro dan Hayuningrat ini sama-sama
kembali ke asalnya dari sari-sari itu tadi, sari-sari bumi, sari-sari angin, sari-sari air, dan sari-sari api ini kembali, ya kan, kembali, nggak ada gitu, artinya nggak ada, tetapi rohnya ini masih ada. Nah, rohnya ini yang membimbing kita, rohnya ini yang menuntun kita, rohnya ini yang mengasuh kita. Kita harus ada di situ. Makanya di situ ada perjanjian gaib. Perjanjian gaibnya gimana? Ketika kita menangis, kita ini apa artinya ya? Nah, kita ini diasuh, dinina bubukan, sudah diam, apa yang adik ingin katakan, tidak apa-apa. Ini kata kedua saudara tadi, katakan yang sejujurnya. Kenapa menangis? Dan kita di situ nggak bisa bicara, hanya bisa menangis. Akhirnya kedua saudara kita ini memberi perjanjian gaib kepada kita. Kalau kita, ya maksudnya kita sebagai manusia, ini saudara tua bilang pada kita, kalau kamu lupa, saya ingatkan. Kalau kamu ingat, saya juga ingat. Tetapi kalau kamu salah, cepat mohon ampun. Percaya di situ. Nah, kita di tengah-tengahnya antara kakak dan adik ini mengiyakan. Nah, kemudian si adik menambah pembicaraan, artinya menimpali perkataan. Adik kakak ya, kita kan kakak dari adik hari-hari tadi. Kakak lahir di dunia ini untuk laku kebenaran sejati. Ketika kakak berbuat benar, yang merasakan juga kakak. Ketika kakak berbuat salah, yang merasakan juga kakak. Jadi benar salah ini ada pada kita. Tinggal kita bagaimana cara menyikapinya. Mau bertindak salah juga hasilnya salah, mau bertindak benar juga hasilnya benar. Semua berawal dari mulai pikiran kita dan batin kita. Semua berawal di situ. Ketika kita memandang sesuatu, ya kan, kemudian nggak ada respon, nggak ada kecocokan pada pikiran kita, nggak cocok lah pada kita. Ini kita harus introspeksi diri. Kenapa kita nggak cocok? Kenapa saya nggak cocok? Apakah yang kita lihat itu salah? Sampai kita ini nggak cocok. Seperti halnya ketika kita ada perbedaan keyakinan misalnya. Orang itu keyakinannya beda dengan kita. Tapi kenapa kita kok istilahnya nggak enak sama dia, kita kok nggak bisa pas sama dia. Ini hanya perbedaan. Pada perbedaan itu kan cuma pada ucapan, ada keyakinan. Misalnya yang di sana kita melihat agamanya Islam atau Kristen atau Hindu dan yang lainnya, ya kan? Kemudian kita ini penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa misalnya. Nah, berarti kita ini sudah melihat itu kan sudah kebenaran itu. Itu suatu kebenaran, bukan suatu kesalahan, itu suatu kebenaran. Kenapa? Tuhan tidak membedakan mau Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Hindu dan lain sebagainya. Tuhan nggak respon soal itu, karena itu sudah menjadi kehendak manusia. Nah, itu tadi sekilas tentang cerita perjanjian gaib. Jadi artinya ketika kita ingat, artinya kita ingat sama Tuhan, ya kan? Tuhan juga ingat sama kita. Ketika kita lupa sama Tuhan, saudara kita ini mengingatkan. Ya sudah nggak berwujud tadi, yaitu kakak Sastro Cendro dan Adi Hayuningrat. Tadi selalu mengasuh kita biar kita ingat sama Tuhan. Ketika kita ingat sama Tuhan, Tuhan juga ingat sama kita.
ketika kita salah, lekas kita ini mohon ampun pada Tuhan. Ini seterusnya. Karena apa? Kita nggak tahu. Ketika kita membuka mata di pagi hari, mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam, hingga kita tenggelam dalam mimpi indah, hingga kita terbenam dalam tidur, bangun lagi, kita nggak tahu kesalahan kita ini, kita nggak tahu. Ya kan? Terkadang kita berpikir mempunyai pikiran nggak enak, perasaan nggak enak, ini sudah salah, ini kita pasti ada yang salah, ada yang konslet, entah itu IC-nya atau apanya, ada yang konslet gitu. Jadi bukan saya menggurui sih, yang jelas itu kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama belajar tentang teknik-teknik meditasi atau apa, sudah banyak yang mengajari tentang apa dan lain sebagainya, sudah banyak. Tinggal kita ini praktek itu aja, tinggal kita praktek. Jadi kita melihat apapun yang ada di dunia ini, semua itu adalah menjadi kuasa Tuhan, menjadi kehendak Tuhan. Kita nggak boleh, istilahnya kita ini nggak pantas untuk mengomentari yang tidak sesuai dengan kita. Misalnya, oh ini waktunya Idul Adha, semua binatang, kambing, sapi dikorbankan. Pernah saya bahas itu, ya kan? Pernah dikorbankan. Ya setelah kita ini sadar, ya mau gimana lagi? Sudah menjadi keyakinannya seperti itu, dan Tuhan juga tidak melarang, sah-sah saja seperti itu. Cuma saya juga mohon, berharap pada saudara-saudara yang sudah peka di bidang syariat, sudah peka di bidang agama, sudah mumpuni di bidang agama, ya tolonglah orang-orang seperti kita ini nggak usah disesat-sesatkan gitu. Karena saya sering mendengar bahwa kita jauh sesat, misalnya nggak pernah sholat atau puasa atau apa, kita jauh sesat. Karena yang tahu itu hanya pribadi, sesat tidaknya. Yang tahu kesalahan juga pribadi. Di depan itu sudah benar semua, kesalahan ada pada kita, ya kan? Sekali lagi, di depan apa yang kita lihat itu sudah benar adanya, kesalahan ada pada diri kita. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita, ngobrol-ngobrol kita. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sebagai manusia biasa banyak salah dan dosa. Terima kasih. Saya akhiri. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.